bisa memasuki ruangan masjid, dan kami harap untuk para jamaah bisa merapat. Bagi yang masih berada di belakang atau di samping, mungkin bisa merapat ke tengah. Sekali lagi, bagi jamaah yang masih berada di luar, kami harapkan untuk bisa masuk ke ruangan masjid. Bagi jamaah yang berada di samping kiri maupun samping kanan, diharapkan untuk bisa berkumpul di bagian tengah. Syukron.
Bismillah. Bagi jamaah yang masih berada di luar, kami arahkan untuk segera masuk ke ruangan karena kajian segera kita mulai. Ini udah benar. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para santri baru dan juga para wali santri yang turut serta di dalam kajian ilmiah pada sore hari ini, tentu merupakan hal yang harus kita syukuri sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muwahhid dan juga sebagai seorang sunni. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah yang sangat besar, melimpah, melebihi dunia dan seisinya, yaitu hidayah iman, hidayah taqwa, hidayah ketika kita mendatangi kajian ilmu. Karena sejatinya ketika seseorang dia mendatangi masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dijelaskan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepadanya, yang berupa nikmat hidayah. Karena sejatinya ilmu syar'i yang di dalamnya dibacakan firman Allah dan juga sabda Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah hidayah yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah wahai Nabi Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruh yang sebelumnya engkau tidak tahu, yang mana ini adalah ilmu. Mal kitab walal iman, apa itu Al-Quran, apa itu iman. Kita semua mungkin ketika kita hidup jauh misalnya dari pesantren ya,
yang mungkin berada jauh di lingkungan ilmu misalnya, kita tidak mengerti apa itu puasa Asyura, apa itu yang dimaksud dengan hari Asyura yang merupakan hari yang agung. Sebagian dari kita mungkin sejak kecil tidak pernah sama sekali melakukan ibadah yang agung ini, yaitu puasa di hari Asyura. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita berupa ilmu yang syar'i, kita bisa mengerti, oh ternyata hari ini adalah hari yang agung, bukan hari biasa. Hari ini syariat Islam Nabi Muhammad SAW memberikan sunnah, memberikan petunjuknya berupa puasa yang di dalamnya begitu banyak sekali keagungan dan juga pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ilmu syar'i dan inilah yang disebut sebagai hidayah. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Mungkin di antara kita dahulu ketika masih muda, ketika masih belia, bergelimang dengan, mohon maaf, mungkin kesyirikan, kita tidak paham, melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, meminta kepada kuburan, meminta kepada wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan datang serta percaya kepada dukun. Kita anggap itu semua adalah hal yang wajar, dan betapa banyak kaum muslimin saudara-saudara kita di luar sana yang menganggap hal-hal tersebut adalah hal yang normal, padahal itu adalah kesyirikan dan kegelapan di dunia dan juga di akhirat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, menggerakkan hati kita untuk mau mendengar kajian-kajian ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka ini adalah hidayah yang sangat besar, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan, atau kita diberikan pilihan atau sebuah penawaran, antum ana kasih 10 miliar, 15 miliar, 1 triliun misalnya, tapi dengan syarat antum tidak tahu apa itu tauhid, antum tidak bisa membedakan mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, antum hidup seperti layaknya mereka orang-orang, nasallallahu wassalam, mungkin orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir dan sejenisnya. Apakah antum mau menukar nilai hidayah yang sangat besar ini dibandingkan dengan dunia yang tadi ditawarkan kepada kita? Tentu jawaban, dan anak yakin jawaban kita semua, saya tidak mau. Maka hal yang patut kita syukuri yaitu ketika hati kita tergerak untuk duduk di kajian ilmu dimanapun itu, ini merupakan hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi jalan ilmu, dan ini merupakan salah satu dari prinsip manhaj salafi, ya, yaitu berpegang teguh terhadap ilmu syar'i. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang mana mereka berusaha untuk menegakkan Islam, berusaha untuk meraih kejayaan umat, tapi bukan melalui jalur ilmu syar'i. Oleh karena itu, antum dapati kajian-kajian salaf atau kajian-kajian sunnah dimanapun berada, di Afrika, di Amerika, di Eropa, dimanapun itu, silakan ya. Barangkali ada yang mau safari dakwah itu misalnya, atau safari ilmu, sekali-kali ke Afrika. Di sana banyak ulama-ulama ahlus sunnah. Sekali-kali silakan ke Jerman. Subhanallah, masyayikh kami di Madinah sering mereka safari ke negeri-negeri Afrika. Salah satu syekh yang anak ingat sangat getol dan bahkan bisa dibilang semangat sekali menyebarkan dakwah tauhid dan juga sunnah di negeri Afrika, Syekh Ibrahim Muhaimid. Usia beliau lebih dari 85 tahun. Silakan cek di YouTube atau ini, beliau ada, Syekh Ibrahim Al-Muhaimid. Beliau sering menyebarkan bagaimana dakwah sunnah yang ada di Afrika. Dengan usia beliau yang seperti itu, beliau semangat dalam menyebarkan tauhid dan juga sunnah. Maka apalagi kita sebagai seorang muslim muwahhid sunni, tentu harusnya lebih semangat lagi dalam mengejar ilmu syar'i. Inilah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal.
yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia dan juga seisinya. Orang-orang yang sangat jenius sekalipun mereka, yang IQ-nya mungkin lebih dari 200 ya, kita anggap mungkin se-IQ seperti punya Einstein atau sejenisnya, atau orang-orang muslim yang mereka dianggap sebagai seorang profesor, ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, otak cerdas mereka, otak encer mereka tidak memahami ayat yang simpel seperti ini. Dipukul-pukul kepalanya sebagaimana keadaan mereka ahlu bidah zaman dahulu, dipukul-pukul kepalanya, bagaimana ayat ini bisa nyambung kalau Allah ada di atas, bumi ini bulat, Allah di bawah, Allah di mana-mana dan sejenisnya. Sementara nenek-nenek di pasar ketika antum tanya di mana Allah dengan fitrahnya Ar-Rahmanu 'ala al-arsy istawa, inilah hidayah. Hidayah iman, hidayah akidah sahihah yang terkadang tidak kita sadari, yang terkadang kita anggap suatu yang remeh ya. Yang mana hidayah ini bagi sebagian orang, mereka para ulama, ketika kalau antum membaca kisah-kisah para ulama dalam mencari ilmu, dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai berdarah-darah, apalagi mencari satu hadis Nabi Muhammad SAW misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Di zaman sekarang kita tinggal duduk mendengarkan ustadz mudah. Ada hari Asyura seperti ini, kita tinggal cari di Google ya, bahkan ada AI sekarang ya. Tinggal kita tanya apa amalan yang disunahkan di hari ini, udah antum diberikan ratusan dalil, puluhan hadis dan juga ayat. Tinggal himmah kita yang kurang. Tinggal tekad kita yang kurang ketika kita ingin mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah Subhanahu wa taala semakin ditambah bagi antum-antum yang rumahnya dan tempat tinggalnya dekat dengan pusat ilmu, dekat dengan pesantren. Subhanallah. Oleh karena itu kesempatan yang berharga ini jangan dilewatkan, terutama bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu masyarakat sekitar yang rumahnya berada di sekitar pondok. Manfaatkan pondok ini dengan baik, dengan menyerap ilmu dari para asatidahnya. Kita punya para masyayikh, para asatidah, para ulama senior seperti Syekh Aunur Rafiq. Kita punya asatidah kita yang mengajar ilmu di sini, ilmu syar'i. Maka hadiri kajian-kajian mereka. Dan sangat disayangkan apabila masyarakat sekitar atau orang yang berada di sekitar pesantren atau yang tinggal bahkan jauh-jauh hijrah dari daerahnya berada di sekitaran pesantren tapi tidak atau bahkan jarang menghadiri kajian ilmu syar'i. Setan akan berusaha agar kita semakin jauh dari hidayah Allah. Yang awalnya mungkin dia rajin, Masya Allah, setiap kajian pada subuh, pada maghrib dihadiri. Lalu kemudian dia pun mulai kesulitan. Misalnya, saya sudah tidak perlu lagi ngaji tiap hari, lewat YouTube. Kan ada siaran ulang itu misalnya. Akhirnya dia mulai, saya cukup hadir di kajian maghrib saja. Ternyata maghrib kayaknya capek habis kerja. Udah, saya pun akhirnya cukup hadir seminggu sekali. Senin dan 2 kali misalnya, Senin dan Kamis. Semakin terus setan berusaha mengulur, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak hadir kajian sama sekali, hadir hanya semisal tablik akbar. Mungkin ada ustadz dari luar, kajian ramai, maka saya hadir di situ. Ini fenomena kita kebanyakan. Tidak hanya mungkin saya husnudon bagi masyarakat sini, Masya Allah, Insya Allah semangat-semangat semua. Mungkin di segala tempat yang lain. Di daerah antum masing-masing, alhamdulillah sekarang ada kajian sunnah, ada kajian asatidah. Tapi sangat disayangkan semangat untuk hadir di kajian-kajian rutin tersebut yang membahas tentang kitab, membahas akidah dan tauhid luntur. Hanya semangat ketika apa? Hadir di kajian
tabligh akbar atau kajian tematik. Jangan sampai ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala makin menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hidayah besar yang harus kita syukuri terutama di hari yang mulia ini, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum, kepada kita semua untuk mau, tidak cukup mau, dan bisa berpuasa di hari yang mulia ini, yaitu puasa di hari Asyura. Dari ratusan ribuan atau bahkan jutaan umat muslim, seandainya diadakan ibaratnya kayak sensus atau diadakan pertanyaannya di antara mereka, kira-kira kita lihat berapa banyak di antara mereka yang puasa di hari yang mulia ini. Mungkin antum bertanya ketika keluar di pasar, antum puasa apa tidak? Oh mas, saya tidak puasa. Mas, saya kerja dan sejenisnya, ya. Mereka tidak memanfaatkan hari yang mulia ini, mungkin karena dia belum tahu. Tapi Allah memberikan kita hidayah, kita tahu sunnahnya, kita berpuasa. Atau dia tahu tapi dia masih belum mau. Dan ini juga banyak. Maka ketika di antara kita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia di hari yang mulia, maka ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tersebut. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadilil a'mal." Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan bagi dia, akan menjadikan dia mengamalkan amalan-amalan ya yang mulia. Kita ambil contoh misalnya puasa di hari Arafah, puasa misalnya Senin Kemis, atau misalnya dia melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, ya berkurban, kita ambil contoh misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya, menggerakkan hatinya untuk melakukan ibadah tersebut di waktu yang mulia. Salah satunya ketika misalnya bapak dan ibu sedang umroh, maka orang yang digerakkan hatinya untuk ibadah akan menyibukkan dirinya untuk ibadah. Apalagi sholat di Masjid Nabawi, pahalanya tidak dikit. Sholat di Masjid Al-Haram, pahalanya sangat besar, 100.000 sholat, ya. Disibukkan harinya dengan ibadah, bukan dengan sesuatu yang sia-sia. Apalagi zaman sekarang, anak sering lihat di Madinah atau Mekah bahkan dijadikan konten, ibadah dijadikan konten, ya, sibuk selfie sana sini. Ibadahnya dijadikan sesuatu yang seharusnya untuk Allah, tapi dijadikan untuk like, komen, dan juga share. Fenomena yang sangat miris sekali yang kita hadapi sebagai umat Islam. Maka ini peringatan, ya, dikatakan oleh beliau, wa idza maqatahu, dan apabila hamba ini dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau, ista'malahu fil awqatil fadilah sayyi'il a'mal liyakuna dzalika auja'a fi iqabihi. Maka orang tersebut akan dijauhkan dari amalan-amalan soleh tatkala ada waktu yang mulia. Ambil contoh hari ini, atau dia berada di tempat yang mulia, misalnya berada di negeri haram, misalnya di tanah haram, maka apa yang dia lakukan, dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kemaksiatan. Mengapa? Karena kata Allah Subhanahu, kata beliau, agar itu menjadi hukuman yang besar baginya nanti bahkan di akhirat. Karena ketika seseorang hamba dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, perbuatan kekufuran di tempat yang mulia dan juga di waktu yang mulia, kita ambil contoh di bulan Ramadan, maka dosa dan juga hukumannya juga dilipat gandakan. Sehingga kita sebagai seorang hamba harus mawas diri, harus tahu, ya, musim-musim tertentu mana saja yang perlu kita manfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
di tempat mana saja yang kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak. Kita berada di hari Asyura yang merupakan hari yang sangat agung, tidak hanya diagungkan di umat Islam, umat kita sekarang, tapi juga oleh umat-umat terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengagungkan hari ini, yaitu 10 Muharram. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan kita suatu amalan, bagaimana bentuk kita sebagai umat Islam mengagungkan hari yang mulia ini, berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka memiliki cara tersendiri, tradisi tersendiri, perayaan tersendiri terkait mengagungkan hari ini. Kita ambil contoh misalnya orang-orang Yahudi, mereka mengagungkan hari ini dengan perayaan, dengan puasa juga, dan juga dengan misalnya disadikan sebagai hari raya, dengan sukacita, dengan senang-senang. Sebaliknya orang-orang Syiah, Rafidhah, musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjadikan hari ini sebagai hari kesedihan. Antum kalau lihat di YouTube misalnya ya, coba ketik aja hari Asyura Syiah, yang antum dapatkan mereka mukul-mukul diri. Ya, ada yang sampai pakai rantai berisi pisau-pisau itu disabet-sabetkan ke badannya. Semakin berdarah, kata mereka, semakin berpahala di hari ini mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga memberikan hidayah kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah, kepada seluruh kaum muslimin dengan berpuasa. Nabi Muhammad SAW bahkan sangat bersemangat untuk melakukan puasa di hari ini, sebagaimana dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas bahwasanya beliau, Abdullah ibnu Abbas, tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW semangatnya sangat besar dalam berpuasa pada hari-hari tertentu kecuali pada hari Asyura. Ini menunjukkan kita sebagai umatnya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini fadilah pertama di antara hari Asyura. Fadilah kedua yaitu pahalanya. Di dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah, yaitu menghapus dosa setahun yang telah lalu. Jadi ini adalah fadilah yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan kita berbuat dosa selama setahun penuh, 365 hari. Tapi semua itu bisa dihapuskan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan ibadah puasa hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari, ya, Tasu'a dan juga Asyura. Maka ini adalah fadilah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi harus dipahami, bukan berarti Ustadz enak sekali Masya Allah, berarti saya mohon maaf mencuri, nyolong misalnya, atau berzina, atau melakukan judi online dan sejenisnya itu, makan harta yang haram seenak saya, nanti kalau tiba hari Asyura berarti saya tinggal puasa, udah hilang gitu saja Ustadz, enak dong gitu. Tidak demikian juga, harus dipahami. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya yang dihapus dosa-dosa dari setahun penuh itu adalah dosa-dosa kecil, ya. Jadi yang dihapus adalah dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa yang tidak sampai derajat al-kabair. Karena dosa-dosa besar yang disebut sebagai al-kabair, perbuatan syirik, membunuh, atau yang biasa kita lakukan misalnya ghibah atau mencuri dan sejenisnya itu, semuanya itu tidak akan bisa dihapuskan kecuali dengan satu syarat, yaitu apa? Bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil yang dimaksud di dalam pahala
berpuasa di Asyura ini yaitu dosa yang di bawah dosa besar yang tidak membutuhkan taubat, maka ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, seandainya subhanallah ini orang adalah orang yang sangat taat, bertakwa, ibadahnya kencang, dia tidak punya dosa kecil Ustadz, bagaimana? Maka dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ketika misalnya dia adalah hamba yang sudah tidak punya dosa, ya dosa kecil misalnya, maka kata beliau akan dijadikan sebagai sebab diangkatnya derajatnya nanti di surga. Karena di surga kelak kaum mukminin ketika mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Ketika nanti masuk surga berderajat, derajat tertinggi tentu bersama para nabi, bersama para rasul. Lalu derajat di bawahnya dan seterusnya. Maka amalan-amalan sunnah kita diantaranya adalah puasa di hari Asyura bisa mengangkat derajat kita di surga kelak. Dikatakan beliau lebih lanjut, lalu bagaimana apabila orang tersebut dosa kecilnya sangat banyak, dia terlalu banyak dosa besar. Orang misalnya, semoga saja barangkali ada ya, preman, mabuk-mabukan, main perempuan, suka berjudi dan sejenisnya, banyak sekali dosa yang dia lakukan. Tapi kemudian dia lewat, oh ada kajian, dia lewat lalu mendengar kajian, mendengar tentang fadilah puasa hari Asyura, lalu kemudian dia besoknya berpuasa, kemudian tiba-tiba dia wafat. Maka kata beliau, apabila ia memiliki dosa besar yang sangat banyak, maka diharapkan amalan di puasa hari Asyura ini bisa meringankan azabnya seandainya ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun. Inilah fadilah yang sangat besar yang ada di dalam hari ini, sehingga ketika seorang hamba dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama berupa ilmu, ia memahami fadilah yang sangat mulia di hari yang mulia ini, ia memahami amalan apa yang dia lakukan, dia melakukannya, ini taufik yang kedua. Maka sebuah, bisa dibilang sebuah anugerah yang sangat besar bagi kita. Asyura seandainya dihitung dari umur kita, seandainya kita hitung aja, kita rata-rata berumur 60 tahun. Dan kita tidak mungkin kan puasa dari bayi, anggap aja dari ketika kita akil balik, umur-umur 15 gitu misalnya. Ya, kalau syukur-syukur adik-adik kecil di sini, masya Allah, sejak kecil sudah memahami tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, ikut berpuasa, maka bisa menjadi pahala. Tapi barangkali misalnya di antara kita yang hanya berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah misalnya sejak akil balik, kita ambil contoh misalnya 15, usia 15 tahun. Sampai umur 60, seandainya kita benar-benar konsisten terhadap amalan sunnah ini, berapa kali kita berpuasa Asyura? Mungkin hanya sekitar 45 kali. Yang mana amalan ini tidak berulang, tidak bisa kita ganti di hari lain. Oleh karena itu para ulama salaf sampai menyatakan bahkan dalam keadaan safar sekalipun mereka menganjurkan agar seseorang tetap berpuasa di hari Asyura. Berbeda hukumnya ketika kita puasa-puasa sunnah yang lain, tidak dianjurkan dalam puasa, dalam safar ya misalnya kita berpuasa sunnah, karena ada rukhsah di sana. Akan tetapi khusus hari Asyura dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari tersebut, karena bahkan Ramadan sekalipun bisa berulang, karena puasa hari Asyura tidak bisa diganti. Oleh karena itu ini peringatan dan juga pengingat bagi kita semua yang sekiranya ya luput baginya puasa beberapa tahun lalu. Ayo kita perbaiki amalan kita. Kita umur tinggal berapa sih? Mungkin bagi bapak-bapak yang sekarang sudah umur, anak anggap yang sudah umur 50 tahun ke atas, kalau kata orang sudah waktunya untuk menghadap ya.
Maka perbanyaklah amalan-amalan soleh. Di antara adalah amalan-amalan ini. Kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah usia senja, apalagi yang kita persiapkan ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini, kecuali dengan amalan-amalan soleh yang kita miliki, terutama di akhir-akhir hayat. Di akhir hayat kita perbanyak ibadah, amal-amal soleh, sehingga ketika kita menutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Yang dimaksud dengan husnul khotimah ini bukan kayak kata orang-orang mungkin hanya sekedar mati dalam keadaan ibadah, tidak hanya demikian. Tapi yang dimaksud dengan husnul khotimah yaitu dia mengisi akhir-akhir hayatnya dengan ibadah dan juga amalan-amalan yang soleh pertama, dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Taib. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita petik di hari yang mulia ini. Karena hari ini, ya hari Asyura, mengapa Rasulullah SAW mengagungkannya? Karena hari ini adalah sebuah momen sejarah yang besar, momen kemenangan antara hak dengan al-batil, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang raja, seorang yang paling jahat, paling bengis, paling musyrik di muka bumi ini, yaitu Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yang antum bisa bayangkan, Nabi Musa dengan segelintir dari Bani Israel dikejar dengan Fir'aun yang saat itu memiliki segala sesuatu. Seandainya kita saat itu ikut bersama Nabi Musa, kita sudah pasti berpikir mati. Sudah tidak ada jalan keluar. Kami pasti habis. Kami tidak membawa senjata, bahkan perbekalan secukupnya. Jumlah kami yang sangat sedikit menghadapi tentara yang sangat kuat saat itu di muka bumi ini, yaitu Fir'aun, yang sampai kata orang-orang arkeolog ya, mereka orang-orang barat yang sangat mengagungkan Fir'aun atau Mesir dan juga peninggalannya, dianggap sebagai peradaban paling maju manusia di zaman itu, yang mana mengejar segelintir kelompok kecil Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta umatnya. Ketika seandainya ya, ayo kita anak ajak kepada para jamaah untuk menggambarkan keadaan saat itu. Seandainya antum ikut lari bersama Nabi Musa saat itu, apa perasaan antum? Campur aduk, rasa takut menimpa kita di mana-mana. Sudah buntu di tengah jalan, tidak ada lagi. Di hadapan kita lautan, di belakang kita ada Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kemana kita akan lari mengharap? Datanglah di saat itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke laut, dan akhirnya Allah membelah lautan. Jalan keluar bagi mereka Bani Israel saat itu, hingga akhirnya mereka pun bisa lari dari kejaran Fir'aun. Tatkala Fir'aun mengikuti mereka, Allah memberikan 2 kemenangan lagi dan jalan keluar. Tatkala Nabi Musa dan juga umatnya berhasil menyeberangi lautan, Allah menenggelamkan dan membinasakan mereka, orang-orang kafir, Fir'aun dan juga bala tentaranya, dan memberikan kemenangan bagi mereka Bani Israel. Pelajaran berharga di sini bahwasannya kita ketika menghadapi berbagai kesulitan apapun dalam hidup, dan kita semua pasti pernah menghadapi masa sulit ya, pernah menghadapi masa sulit di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka kita harus yakin sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muwahhid, apalagi ketika kita menghadapi masalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan kebenaran, misalnya di daerah antum mungkin dipersekusi, berusaha mempertahankan sunnah, tapi oleh masyarakat sekitar antum ditekan misalnya, maka terus berusaha, terus yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah sabar, yakin, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita menghadapi permasalahan hidup, terlilit hutang, banyak cicilan, ada musibah ini dan itu, kita harus yakin. Kuncinya adalah sabar, yakin dan juga takwa. Lihat ini takwa. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam suatu ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Anak tiba-tiba sedang sakit parah, ada saudara sedang kecelakaan, usaha kita ditipu orang. Lalu di hadapan kita ada dua jalan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menempuh jalur yang halal? Saya jual saja aset satu-satunya, mungkin mobil yang saya punya, atau saya gadekan ini ke bank, mengambil riba, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil pinjaman online. Subhanallah, banyak sekali sekarang iklan-iklan pinjaman online ini berusaha menggoda kita sebagai umat Islam, ya, mengajak kita untuk berbuat kepada kemungkaran, pinjaman online, atau bahkan lebih parah lagi, judi. Dan banyak kaum muslimin yang mereka imannya lemah, takwanya lemah, ilmunya lemah, mereka jatuh ke dalam perangkap ini. Bahkan statistik Asia katanya judi online di Indonesia ini terbesar. Triliunan rupiah. Yang terjerat siapa? Anak-anak muda kebanyakan. Terjerat ke dalam judi online. Mereka berusaha mengharapkan jalan keluar yang pintas, akan tetapi malah terjerumus ke dalam jerat-jerat setan, jerat-jerat mereka orang-orang kafir. Maka kita dihadapkan dua jalan ini. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah, saya jual saja aset saya. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Mas, maaf Mbak, antum yang menawari saya pinjaman riba, saya tidak mau. Mengambil jalur yang halal. Ditawari pekerjaan misalnya, yang mana pekerjaan tersebut antara menjadi tukang kebersihan mungkin di suatu sekolah, sama pekerjaan mentereng. Tanggap aja soto misalnya menjadi pegawai bank, atau menjadi CS pinjol, ya, dengan gaji yang sangat besar. Kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang bisa meringankan kita dan juga menjadikan kita ketika tertimpa musibah jadi ringan, ingatlah kisah-kisah para nabi. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga anjuran diajarkan kepada kita. Siapapun yang tertimpa musibah, musibah apapun yang menimpa dia, apabila dibandingkan dengan musibahku, kata Nabi Muhammad SAW, musibah kematianku, maka tidak ada apa-apanya. Maka sering ana sarankan kepada ikhwah, ya, yang mungkin konsultasi, Ustadz, saya sekarang lagi terpuruk, Ustadz, saya sekarang lagi banyak hutang, saya sekarang lagi banyak musibah, masalah dalam hidup saya, ya. Yang biasanya ada yang curhat lewat WA, telepon dan sejenisnya itu. Yang anak nasihatkan cuma satu, antum datang ke kajian ilmu, masuk saja di masjid. Sudah janji Rasulullah SAW dan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di kajian masjid akan dinaungi dengan ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Kalau fokus kita mendengarkan kajian, tujuannya adalah menuntut ilmu, tenang hati kita. Insya Allah akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari ilmu di sana, datang ke kajian-kajian ilmu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di antara pelajaran penting yang diajarkan, yang kita bisa petik melalui ibadah yang mulia ini, yaitu prinsip akidah berupa al-wala wal bara', yaitu kewajiban kita menyelisihi orang-orang kafir. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, non-muslim,
kita wajib menyelisihi mereka dalam segala hal, dalam masalah ibadah, dalam masalah budaya, dalam masalah akhlak. Kita tidak perlu sebagai seorang muslim menyerap, apalagi menyerap ideologi dari orang-orang kafir, ya. Sosialisme, feminisme, terutama bagi perempuan misalnya. Dia ingin ibaratnya bebas dari, katanya mengatasnamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mana ini merupakan ideologi barat, menyerap akhlak-akhlak orang-orang kafir. Kita tidak perlu itu. Kenapa? Karena di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan segala hal kebaikan yang ada dalam ideologi atau agama atau ajaran umat-umat terdahulu sudah disarikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di umat kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini agama ini telah aku sempurnakan. Nikmatku telah aku cukupkan dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Sehingga Islam, agama kita, adalah panutan, petunjuk dalam akidah kita, keyakinan, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam muamalah kita, dalam segala urusan. Kita rujuk kepada Al-Quran dan juga kepada As-Sunnah serta petunjuk Nabi. Bukan malah mencari hikmah, atau kata mereka, Ustaz, saya mau belajar filsafat barat biar saya menjadi pribadi yang lebih bijaksana misalnya. Ya. Apakah di dalam Islam tidak ada kebijaksanaan? Apakah Nabi kita Muhammad SAW, bukankah beliau adalah sosok manusia yang paling bijaksana di muka bumi ini? Segala apapun kebaikan di dunia ini ada di dalam Islam, dan Islam semuanya telah mengatur. Antum bayangkan, bahkan sampai urusan sepele, mohon maaf, seperti buang air saja, ya, buang air di kamar mandi, itu diatur di dalam agama kita, ada adabnya. Yang ini tidak didapati di peradaban manapun. Yang katanya orang-orang barat adalah orang-orang modern, mereka orang-orang yang beradab katanya. Antum kalau tahu, mereka itu jarang mandi, mereka itu enggak cebok dengan bersih sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Habis buang air, diusap sedikit langsung pergi gitu saja. Mereka tidak ada istilah bersuci, tidak ada istilah bersuci dari hadas dan sejenisnya. Akan tetapi umat Islam diajari, ya, kebersihan, diajari bersuci. Oleh karena itu agama kita sempurna, sehingga tidak layak bagi kaum muslimin mereka mengikuti orang-orang kafir, terutama dalam agama mereka. Oleh karena itu di puasa Asyura ini, ketika Nabi Muhammad SAW awal-awal beliau datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa dan juga orang-orang Yahudi merayakan, ya, merayakan hari Asyura ini dengan perayaan-perayaan. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya, berpuasalah kalian. Apa kata para sahabat? Wahai Nabi SAW, orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari ini. Akhirnya beliau memerintahkan agar umat muslim berpuasa di hari apa? Hari ke-9. La in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9 juga, sehingga 9 dan juga 10. Dikatakan oleh para ulama, mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan puasa di hari 9 juga, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, sehingga kita tatkala berpuasa di hari Asyura, termasuk Tasu'a, adalah tujuan utamanya memupuk nilai akidah yang sangat berharga yang harus dipegang oleh setiap kaum muslimin, yaitu al-wala dan juga al-bara', menyelisihi orang-orang kafir, tidak mengikuti budaya mereka. Bahkan dalam hal puasa saja kalau bisa kita selisihi.
yaitu puasa di hari 9 dan juga 10 ya. Lebih sempurnanya 9, 10 dan juga 11. Maka apalagi dalam hal-hal dan juga budaya yang lain, kita tidak boleh menyerap dan juga mengadopsi dari mereka. Terutama ini nasihat Ustadz bagi adik-adik yang usia SMP, usia SMA ya. Mengikuti budaya-budaya orang kafir. Apalagi fenomena yang lagi ramai sekarang di tengah anak-anak muda, di tengah anak-anak remaja. Mereka menjadi seorang yang namanya wibu. Tahu istilah wibu? Senyum semua nih. Apa itu? Yaitu mengikuti budaya orang-orang Jepang, berdandan dan juga berpenampilan seolah-olah seperti karakter kartun. Subhanallah, dan ini anak-anak remaja, orang-orang kaum muslimin banyak melakukan seperti ini. Menggandrungi budaya-budaya orang-orang kafir yang mana mereka penyembah berhala, menyembah matahari. Melalui karakter-karakter kartun, anime, film dan sejenisnya. Sampai ada hari perayaan yang hari tertentu, lalu kemudian mereka berdandan di panggung, lalu kemudian ada yang jadi Ultraman, ada yang jadi model-model seperti itu ya. Ada perayaan-perayaan tertentu bagi anak-anak muda ini. Lalu kemudian di saat itu memperagakan gerakan-gerakan gini atau apa, subhanallah. Ini sangat tidak layak dilakukan oleh remaja muslim, apalagi ini wanti-wanti Ustadz kepada santri ya, apalagi antum sebagai penuntut ilmu syar'i. Ini adalah budaya orang kafir, di dalamnya bahkan banyak sekali diajarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak pemikiran-pemikiran ateisme, pemikiran-pemikiran yang menyatakan God is dead, God is not exist, di dalam yang disusupkan oleh mereka orang-orang kafir dalam tontonan-tontonan anak, terutama ini kartun dan juga film-film seperti itu. Ada salah satu disertasi S3 ya, salah satu masyayikh, beliau membahas tentang penyimpangan-penyimpangan akidah dan juga penyimpangan-penyimpangan, anak nggak bicara moral lebih rusak lagi, terbukanya aurat dan sejenisnya, penyimpangan-penyimpangan akidah, kesyirikan dan sejenisnya, atau bahkan sampai penyimpangan-penyimpangan yang didusupkan di dalamnya terkait dengan Allah, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hampir ada di semua anime atau kartun-kartun yang dibuat oleh orang-orang kafir tersebut. Oleh karena itu jangan heran, antum kalau perhatikan data statistik, penganut ateis paling banyak ada di negeri Amerika. Mereka yang menggandrungi film-film barat seperti Marvel dan sejenisnya itu, film-film Superman atau apa model itu. Di Asia ada di Korea, Cina dan juga di Jepang. Secara tidak langsung memupuk kepada generasi anak-anak muda agar mereka tergerus imannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada nilai-nilai iman, sehingga tidak layak bagi setiap muslim atau lebih parah lagi santri misalnya ya, sangat hobi atau menggandrungi hal-hal sejenis itu. Baik, poin yang terakhir di antara nilai-nilai yang bisa dipetik di hari yang mulia ini, dan ini teruntuk kepada para orang tua, terutama kepada para ibu-ibu ya, bahwasanya hari Asyura yang mulia ini adalah momen untuk mentarbiyah anak-anak kita, untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita. Nabi Muhammad SAW ketika beliau memerintahkan kepada para sahabat saat itu untuk berpuasa di hari ini, sebagaimana dalam hadis Rubayy bintu Muawwidh, ia berkata, pada pagi hari Asyura Rasulullah mengutus seseorang ke perkampungan kaum Ansor seraya berkata,
siapa yang pagi hari ini tidak berpuasa hendaklah menyempurnakan puasanya sampai akhir hari, maksudnya menahan diri. Dan siapa yang sudah berpuasa maka lanjutkan puasanya. Nih poin tarbiyahnya. Maka yaitu para sahabat, kami pun berpuasa dan membiasakan anak-anak kami ikut berpuasa di hari Asyura tersebut. Kami membuatkan mainan dari wol untuk mereka jika mereka menangis karena lapar, dan kami berikan mainan itu sampai waktu berbuka. Sehingga di sini ada nilai tarbiyah dan juga pendidikan bagi orang tua, apalagi ibu-ibu yang paling dekat dengan anaknya, yang kesehariannya bersama anak-anak, agar membiasakan anak-anaknya meskipun belum baligh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum diwajibkan kepada mereka. Ya. Jadi dianjurkan kepada orang tua, jangan nunggu Ustadz anak saya belum baligh, nggak perlu saya wajibkan dia untuk sholat terlebih dahulu. Tidak perlu dia saya suruh untuk puasa Ramadan dulu, nanti saja kalau sudah baligh. Dia saya suruh hadir kajian atau masuk di pesantren, dia juga bakal sadar-sadar sendiri. Tidak demikian. Peran paling utama dalam mentarbiyah anak ada di tangan siapa? Orang tua. Oleh karena ini juga termasuk pengingat buat para wali santri yang menitipkan anaknya di pesantren untuk dididik oleh pesantren. Jangan dianggap bahwasanya peran antum dalam mentarbiyah anak sudah usai. Tidak. Tetap bagi para orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren ini ataupun pesantren manapun, terus dikontrol, ditelepon kalau bisa berkala seminggu sekali, sesibuk apapun antum, ditelepon seminggu sekali, wahai anak, gimana belajarnya, gimana betah enggak di sana, bagaimana sholatmu, bagaimana ini dan sejenisnya, dikontrol anaknya. Kita sebagai orang tua, ya, mungkin di rumah memiliki 4 anak, subhanallah, kadang kita kewalahan. Maka bagaimana, apalagi seorang musyrif mengontrol segitu banyak anak. Satu musyrif itu di sini berapa? 40 kadang atau 20 mungkin. Antum mempercayakan seorang musyrif untuk menjaga anak-anak antum, ya tentu tidak bisa maksimal. Maka di sini perlu ada peran orang tua dalam mengontrol pendidikan anaknya di pesantren, ya, kepada bapak dan juga ibu-ibu, untuk terus berusaha menelpon kalau perlu, walaupun tidak, jangan terlalu sering. Misalnya 1 semester sekali dijenguk anaknya, ditanya keluh kesahnya dan sejenisnya. Ya, jadi perlu orang tua untuk terus memperhatikan pendidikan anaknya. Dan momen Asyura ini dikatakan oleh para ulama adalah momen untuk mentarbiyah anak, sebagaimana para salaf dahulu mendidik anak-anak mereka terkait dengan keteladanan Nabi Musa alaihissalam, menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam kepada anaknya, atau diajak anaknya untuk hadir di kajian membahas tentang Asyura misalnya. Di antaranya memberikan motivasi dan penghargaan ketika anak tersebut mau berpuasa, dan hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ini sedikit terkait dengan poin-poin, ya, yang bisa kita petik di antara nilai-nilai yang bisa kita petik di hari yang mulia ini, yaitu hari Asyura. Tentu hal terbesar yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan dari ibadah kita ketika kita berpuasa di hari yang mulia ini, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk beribadah di hari-hari yang lain, terutama urusan wajib, ya, terutama kewajiban-kewajiban. Jangan hanya kita semangat ibadah musiman saja, kita semangat ibadah di Asyura, kita semangat ibadah di hari Arafah, kita semangat di Ramadan saja, tapi kita lupa bahwasanya di sana ada amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu sholat 5 waktu, puasa wajib, membayar zakat bagi yang sudah mampu atau sudah wajib baginya. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya jangan sampai orang-orang yang tertipu dengan ibadah-ibadah musiman, dia
hanya melakukan ibadah-ibadah tersebut sementara dia melalaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan ibadah-ibadah wajib itu fadilahnya lebih agung dibandingkan ibadah musiman ya. Sampai di sini kajian kita, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ana bawa hadiah 2 hal. Ini mungkin sebagai kuis ya. Siapa yang bisa jawab maka angkat tangan, nanti maju jawabannya. Pertanyaan pertama. Sebutkan satu hadis tentang keutamaan puasa hari Asyura. Hadiahnya air Zam-Zam. Ini asli, ini anak bawa dari Madinah. Hadiahnya air Zam-Zam. Ayo, angkat tangan. Mana? Sebutkan satu hadis, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, yang menyebutkan fadilah puasa hari Asyura. Ayo, nggak ada yang angkat tangan. Apa fadilahnya? Nah, silakan sini, Pak. Gimana? Dihapuskan dosanya di tahun lalu. Sudah, Mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan. Ini air Zam-Zam ya, asli ya. Sisa 1 nih. Pertanyaan kedua. Belum ditanya udah angkat tangan. Silakan sini. Sini dulu sini. Sini. Siapa namanya? Oh, ini Ustadz ini. Yang jawab Ustadz. Sudah. Pertanyaannya, Ustadz Ammar tolong berikan nasihat kepada teman-temannya selama 1 menit aja. Puasa Asyura itu dilaksanakan untuk diampuni seluruh dosa-dosanya, dan melaksanakan puasa Asyura tidak hanya tanggal 9 saja sama tanggal 10 untuk menyelesaikan puasanya orang-orang Yahudi. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita bisa menahan hawa nafsu dan menjauhi dosa-dosa, dan untuk mengurangi makan yang banyak menambah dosa. Entah, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Baik, sampai di sini ya kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengimbau kepada para jamaah yang pulang agar berhati-hati karena lantai teras kondisi licin. Sekali lagi kami dari Takmir Masjid mengimbau kepada para jamaah